Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabarnya? Semoga kasih dan anugerah Allah senantiasa menaungi kita semua. Pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dalam Wahyu 19 ayat 17 sampai 21 dengan judul perikop binatang serta nabinya dikalahkan. Saya akan bacakan bagian perikop firman Tuhan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Lalu aku melihat seorang malaikat berdiri di dalam matahari dan dia berseru dengan suara nyaring kepada semua burung yang terbang di tengah langit. Katanya, marilah ke sini dan berkumpullah untuk turut dalam perjamuan Allah, perjamuan yang besar, supaya kamu makan daging semua raja dan daging semua panglima dan daging semua pahlawan dan daging semua kuda dan daging semua penunggangnya dan daging semua orang, baik yang merdeka maupun hamba, baik yang kecil maupun yang besar. Dan aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu dan tentaranya. Maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya. Dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu, dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Bapak Ibu Saudara, pada bagian terakhir dalam pertempuran besar yang terjadi di zaman akhir, Rasul Yohanes kembali mengumandangkan penglihatannya berkaitan dengan kekalahan antikristus serta para pengikutnya. Pada ayat 17-21, penglihatan diawali dengan undangan kepada burung-burung pemakan bangkai untuk masuk ke dalam perjamuan besar Allah. Perjamuan dalam bagian perikop ini berbeda dengan yang terdapat pada ayat 6-10. Dalam perjamuan makan Allah kali ini, burung-burung pemakan bangkai akan memakan mayat antikristus serta pengikutnya yang telah dikalahkan oleh pejuang ilahi, yaitu Kristus. Antikristus dan pengikutnya telah melakukan kejahatan yang begitu besar berkaitan dengan penyesatan serta pembunuhan terhadap orang-orang kudus pilihan Allah. Kejadian ini atau kejahatan ini akan terjadi di masa-masa akhir. Namun Allah membalaskan semua kejahatan tersebut melalui sebuah hukuman besar terhadap antikristus dan pengikutnya. Sehingga kita dapat melihat bahwa dalam kasih Allah juga terkandung kebenaran dan keadilannya. Artinya, semua pelaku kejahatan dan pembantaian terhadap orang-orang kudus akan mendapat balasan yang setimpal dengan perbuatannya. Saudara, biarlah perenungan pada pagi hari ini menguatkan iman kita dalam tantangan iman yang sedang kita alami saat ini. Tetaplah teguh dalam memegang kebenaran Allah dan jangan goyah meskipun mungkin nyawa kita menjadi taruhannya. Keteguhan tersebut dapat kita aplikasikan. Misalnya, jika pada hari-hari ini kita menyadari kehidupan kita yang cenderung masih mencintai dosa dan enggan untuk meminta ampun kepada Allah, maka mari hampiri Dia dalam kerendahan hati dan mintalah pengampunannya serta kekuatan untuk mengasihinya di atas semua. Atau misalnya jika kita diejek atau dihina karena iman kita kepadanya, maka jangan menyerah, tetaplah teguh dan minta kekuatan kepada Allah agar hati kita tetap mengasihi dan berdoa bagi para pengejek-pengejek tersebut, agar dikaruniai anugerah keselamatan seperti yang telah kita alami. Intinya adalah jangan menyerah terhadap semua tantangan iman dan nantikan kemenangan yang akan diberikan Kristus bagi kita. Saudara, mari sejenak kita merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, masihkah kita berdiri teguh dalam iman kita kepadanya? Jangan menyerah dan nantikan kemenangan yang berasal daripadanya.
Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan kami, Tuhan, yang mengingatkan kami bahwa kami tetap harus berdiri dengan teguh di dalam iman kami kepadamu. Kami tahu Tuhan, kami tidak mampu jika kami melakukan itu dengan kekuatan kami sendiri. Kami Tuhan rindu bahwa ketika akhirnya nanti Engkau memberikan kemenangan kepada kami tetap dapat menjadi orang yang setia Tuhan sampai akhir nanti. Dan kami tahu bahwa itu bisa kami raih ketika kami bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau tetap menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami, dalam menghadapi segala tantangan yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih, dan kami menserahkan sepanjang hari ini dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Allah senantiasa ada dan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara, selamat menjalani hari bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.